Sinyal yang keluar dari Iran saat ini adalah tanda perpecahan. Laporan dan video menunjukkan bahwa warga Iran mulai menyerang anggota Garda Revolusi Islam di jalanan, sementara negosiasi gencatan senjata runtuh dan mendorong krisis ke fase yang lebih berbahaya. Pada hari Senin 13 April 2026, yang terlihat adalah rezim yang berada di bawah tekanan, baik dari dalam maupun luar, dengan ketakutan yang semakin meningkat di Teheran, baik di kalangan militer maupun di jalanan. Yang terjadi adalah gabungan faktor-faktor yang sangat eksplosif. Di satu sisi, pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad gagal setelah terjadi perbedaan pendapat mengenai program nuklir, dukungan terhadap kelompok bersenjata, dan pengendalian navigasi di wilayah tersebut. Di sisi lain, situasi internal Iran menjadi semakin tegang dengan laporan serangan terhadap agen-agen yang terkait dengan Garda Revolusi Islam dan adanya tanda-tanda perpecahan di dalam struktur rezim itu sendiri. Kegagalan negosiasi tidak hanya terbatas pada ranah diplomasi. Hal itu langsung berdampak pada situasi di jalanan, keamanan dalam negeri, dan perhitungan politik bagi mereka yang masih berusaha mempertahankan kendali atas negara. Pihak-pihak yang berada di pusat perubahan ini adalah Garda Revolusi Islam, pemerintah Iran, tim Donald Trump, dan kelompok garis keras dalam rezim tersebut. Bahkan, sebelum ada kemajuan nyata dalam pembicaraan, sudah ada perlawanan yang kuat dan ada perlawanan dari dalam terhadap setiap kesepakatan karena konsesi besar akan dianggap sebagai bentuk penyerahan diri. Ini membantu menjelaskan mengapa ketegangan meningkat begitu tinggi. Bagi para radikal di rezim, mengalah bisa berarti kelemahan. Bagi rakyat yang marah, mempertahankan keadaan seperti sekarang berarti memperpanjang penindasan, ketakutan, dan kemiskinan. Benturan antara dua tekanan ini membuka ruang bagi reaksi yang lebih agresif di jalanan. Di mana hal ini paling terkonsentrasi? Di Teheran, di kota-kota strategis, di pedalaman, dan di poros yang menghubungkan krisis politik dengan krisis militer. Banyak laporan menyebutkan serangan terhadap pos pemeriksaan dan aksi-aksi terhadap anggota Garda Revolusi Islam di wilayah perkotaan. Menunjukkan bahwa ketegangan tidak lagi hanya berada di kantor-kantor atau di pangkalan militer. Pada saat yang sama, di tingkat regional, kegagalan pembicaraan mendorong perselisihan ke laut. Setelah runtuhnya negosiasi, Amerika Serikat mengumumkan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Dan Garda Revolusi Islam menanggapi dengan mengatakan bahwa pendekatan kapal militer akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata. Jalanan memanas dan laut pun demikian. Bagaimana krisis ini bisa sampai ke titik ini? Karena kombinasi perang, kemerosotan ekonomi, penerasan ideologi, dan kegagalan diplomatik. Reuters menunjukkan bahwa ekonomi Iran keluar dari perang dalam kondisi parah. Dengan kehancuran infrastruktur, inflasi, pengangguran, dan ketakutan baru terhadap produksi. Ketika sebuah rezim memasuki negosiasi dalam keadaan lemah, tertekan, dan terpecah, setiap langkah menjadi sebuah risiko. Jika mundur, dituduh menyerah. Jika bersikap keras, tekanannya makin besar. Dan ketika beban ini sampai ke jalanan, kekerasan politik tidak lagi menjadi dugaan, melainkan menjadi gejala kehancuran. Mengapa laporan serangan terhadap anggota Garda Revolusi Islam menjadi sangat penting saat ini? Karena laporan-laporan itu muncul tepat ketika rezim tampak paling rentan. Meskipun laporan semacam ini memerlukan kehati-hatian dan tidak semuanya memiliki konfirmasi independen yang luas pada tingkat yang sama, arah politik situasinya jelas. Otoritas Garda tidak lagi tampak tak tersentuh. Ketika muncul tanda-tanda perburuan terhadap agen-agen rezim di jalanan, yang dipertaruhkan bukan hanya soal keamanan, tapi juga citra kekuasaan. Konsekuensi langsung dari hal ini sangat menghancurkan. Gencatan senjata yang memang sudah rapuh semakin kehilangan kekuatannya justru karena basis pendukung rezim takut terhadap setiap konsesi dan rakyat tidak lagi mau membayar harga demi kelangsungan sistem tersebut. Reuters melaporkan bahwa pembicaraan tersebut adalah yang paling penting antara Iran dan Amerika Serikat sejak tahun 1979. Dan meskipun begitu, pembicaraan itu berakhir tanpa kesepakatan. Ini menunjukkan betapa besarnya kebuntuan yang terjadi. Ini bukan sekedar masalah teknis.
Ini adalah perselisihan tentang siapa yang akan mengalah terlebih dahulu dalam situasi di mana mengalah bisa berarti kehilangan kekuasaan, kehilangan kendali, atau bahkan kehilangan kemampuan untuk memerintah. Pasar sudah memahami keseriusan situasinya. Harga minyak kembali naik. Blokade tersebut membuat banyak negara khawatir dan Selat Hormuz kembali menjadi pusat krisis global. Reuters menyoroti bahwa kegagalan pembicaraan telah mendorong harga naik dan membangkitkan kembali ketakutan akan gangguan pasokan energi baru. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa kegagalan negosiasi tidak hanya berdampak pada Iran dan Amerika Serikat saja. Dampaknya terasa pada bahan bakar, transportasi, inflasi, dan biaya hidup di berbagai belahan dunia. Ketika pembicaraan gagal di Islamabad, dampaknya terasa jauh dari sana. Pada akhirnya, Iran memasuki situasi di mana pemberontakan rakyat, kekakuan Garda Revolusi Islam, dan kegagalan negosiasi berjalan beriringan. Yang terjadi adalah runtuhnya upaya Jeddah. Siapa yang mendorong hal ini? Para pemimpin yang tidak mampu mencapai kesepakatan dan rezim yang tidak mampu menyembunyikan kemerosotannya sendiri. Bagaimana? Dengan perpecahan internal, ancaman militer, krisis ekonomi, dan diplomasi yang hancur. Dan kenapa? Karena rezim telah sampai pada titik di mana bernegosiasi membuatnya lemah dan tidak bernegosiasi juga membawa konsekuensi yang sangat berat.